Oke, halo guys and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shino Nakamachi ni Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal masuki chapter 42 yang dimana kita udah bahas part sebelumnya. Nah, jadi buat kalian yang belum lihat part sebelumnya atau mau lihat dari awal, cek aja videonya di playlist. Nah guys, sebelum kita ke light novel, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya saya semakin cepat dalam mengupload video, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Untuk chapter 42 judulnya adalah Berakhirnya Impian Menjadi Pahlawan. Nah, jadi di part sebelumnya kita udah lihat ya pertemuan antara Red dengan Albert. Nah, tapi yang menarik di sini adalah si Albert itu bareng sama Big Hawk. Nah, apa nih yang sebenarnya terjadi? Oke, ini dia. Penduduk Rawa Selatan yang berada di mansion Big Hawk dilanda kebingungan. Al menyelamatkan Ademi, kemudian muncul seorang pria dan menculik mereka. Nah, jadi di part sebelumnya kita udah lihat ya aksi penyelamatan Ademi dan Al oleh Red ya, yang menyamar menjadi penjaga, dan otomatis Dimension pada bingung ya penduduknya, karena dibuat terlalu lama menunggu membuat penduduk semakin resah. Terdengar suara langkah kaki yang menderu diiringi bunyi armor besi yang mendering, sambil membuat barisan pertahanan dihiasi tombak yang mengarah ke depan. Menakan armor besi, bagian dada mereka dilapisi lembagan baja, tangan dan kaki terlindungi chainmail, serta pedang dan anak panah menggantung di pinggang. Selain itu ada juga tombak dengan panjang 2 meter tergenggam di tangan. Itu semua merupakan persenjataan lengkap penjaga yang biasanya digunakan dalam keadaan darurat seperti perang atau terjadi kerusuhan. Melawan penduduk Rawa Selatan dengan senjata seadanya, kurang lebih senjatanya seperti pisau, gada pendek atau pedang pendek, serta armor kulit untuk melindungi mereka. Perbedaan kekuatan tempur sangatlah jauh di antara mereka, dan keputusasaan akan kekalahan menghantui mereka penduduk Rawa Selatan. Apakah sudah mengerti situasinya, Rengdi? Ucap Albert. Dan di sini kita lanjut ke scan antara Red dan Albert. Lumayan sih, balas Red, kata Albert sambil menodongkan pedangnya. Dan Red sudah siap untuk menarik pedang tembaganya. Apa kau masih ingat kalau aku dulu pernah mengajakmu untuk bergabung ke partiku? Ucap Albert. Ya, tentu saja, balas Red. Waktu itu kau mencoba berpura-pura menjadi orang lemah. Penglihatanku tidak salah. Aku tanya sekali lagi, Red, kau adalah orang yang dapat menjadi pahlawan sama sepertiku. Red, aku tidak tahu alasan kenapa kau menyembunyikan kekuatanmu. Di luar sana banyak yang memanfaatkan kekuatan mereka. Perlindungan ilahi Jawara dan perlindungan ilahi milikmu bukanlah hal untuk disia-siakan di kota ini. Pilihlah, Rengdi, bergabung denganku dan menjadi pahlawan serta melawan Raja Iblis, atau langkahi mayatku dan jadilah pahlawan kota Sultan. Pilih. Pahlawankah? Ya, pahlawan. Nasib kota Sultan berada di tanganmu. Bahkan kemungkinan nasib dunia juga bergantung padamu. Bukankah itu menakjubkan? Sekarang nasib dunia berada di wilayah terpencil yang bernama Sultan, teriak Albert sambil menyeringai. Akhirnya ia menjadi sosok yang diinginkan. Sudah waktunya kah? Gumam Red. Apa maksudmu? Tanya Albert. Maaf Albert. Sebuah gerombolan mendekati mereka. Albert terkejut. Kau, kenapa? Bukankah ini adalah pertaruhan penentuan di antara kita sebagai pahlawan? Aku tidak ingin menjadi pahlawan, ucap Red. Ini bukanlah tempat yang cocok untuk menyelesaikan masalah, dan pahlawan bukanlah berasal dari kita. Walaupun sudah mengetahui tak ada kesempatan untuk menang dengan bermodal kebencian sebagai senjata, menunjukkan betapa bencinya mereka pada kota Sultan. Meskipun sudah tahu kalau tak bisa menang, tapi penduduk South Mars masih tetap percaya diri. Nah, di sini kita scan-nya pindah lagi ke mansionnya Big Hawk ya. Kapten Moon mengamati keadaan sekitar. Mereka menang dalam hal jumlah tapi kalah dalam hal persenjataan, kata Moon. Ya, itu maklum sih, mereka bukanlah tentara dan ini juga bukan medan perang. Kapten, seorang mendekatinya sambil terengah-engah. Ada apa? Tanya Moon. Itu tuan muda Ademi, ucap salah satu penjaga. Apa? Kau sudah menemukannya? Selang beberapa waktu terlihat seorang pemuda berkulit hitam sedang membawa 2 anak. Itu Yui atau Yui ya.
Nah, kadang pengucapan namanya atau namanya itu sedikit berbeda ya kalau antara light novel, manga atau anime. Walaupun sudah melihat sebagian besar wajah penduduk kota Sultan, tapi ia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Tak ada waktu untuk memikirkannya. Mereka lantas berpelukan. Maaf ayah, aku sudah tidak apa-apa. Yang seharusnya minta maaf adalah ayah. Jika kau melakukan kesalahan maka akan ayah maafkan. Karena kau adalah putra ayah, ucap Moon. Maaf kalau mengganggu reuninya, tapi kita harus menyelesaikan ini secepatnya, selabui. Moon dan Ademi mengangguk dengan wajah sedikit memerah. Perseteruan antara penjaga dan penduduk Rawa Selatan juga sudah berada di ujung tanduk. Meskipun kekuatan tempur berbeda jauh, tapi di sisi penduduk Rawa Selatan memiliki benteng berupa mansion Big Hawk yang dikelilingi pagar. Hal tersebut membuat mereka yakin bisa menang. Semuanya, teriak seorang anak. Astaga, bukankah itu Al? Terus di sampingnya itu si brengsek Ademi, celah salah satu penduduk Rawa Selatan. Fly, terbang. Biwi merapalkan sebuah sihir untuk memberikan sayap tak terlihat kepada dua anak itu. Mereka terbang dan ketinggian agar mereka bisa dilihat semua orang. Semuanya, teriak Al. Aku memiliki sebuah keinginan. Para penonton kebingungan tak paham. Sebelum datang sejauh ini, Al sudah memikirkan segala hal untuk dikatakan. Al dan Ademi mempunyai sebuah peran yang mana agar pertempuran di sini tidak terjadi. Dua orang yang telah membuat kejadian ini terjadi harus bisa bertanggung jawab. Biwi mengatakan hal itu kepada mereka. Katakan pada mereka yang sebenarnya. Apa Ademi sudah menyesalinya? Beritahukan bahwa Big Hawk sudah menipu semuanya. Hentikan semua ini. Belum terjadi apa-apa di sini dan tak ada yang terluka. Jadi ayo kita berhenti, ucap Al. Apa maksudmu? Tanya salah satu penduduk Rawa Selatan. Aku telah berteman dengan Ademi. Besok aku sudah berjanji untuk bermain dengannya. Jadi ayo kita kembali pulang, ucap Al. Omong kosong. Ademi sudah mencoba membunuh keluargamu. Bukan, itu bukanlah Ademi, melainkan sebuah iblis yang menyamar sebagai Ademi. Jika semua orang terus mengkonsumsi obat itu, maka kalian akan berakhir menjadi seorang iblis dan menyakiti seseorang yang kalian sayangi. Jadi mari kita pulang sebelum hal tersebut terjadi, ucap Al. Melihat mereka, Moon dan sigap mengangkat tangan kanan untuk memberikan sinyal. Para penjaga pun bergerak dan membukakan jalan di mana matahari terbenam. Al, apa kau memaafkan bocah itu? Tanya salah satu penduduk. Yap, aku memaafkannya kok. Pria di barisan depan menjatuhkan tombaknya. Pria tersebut berjalan dengan ekspresi tegang. Hoi, pertempuran ini memang untuk membalaskan dendamnya Al, tapi ia tidak mati. Kalau Al memang memaafkannya, maka aku tidak punya alasan lagi untuk bertarung, ucap salah satu penduduk Rawa Selatan. Pria yang berada di belakangnya mencoba menghentikannya, namun celing-celing suara senjata berjatuhan satu demi satu dan para penduduk mulai berjalan pulang. Pertempuran sudah berakhir. Penduduk Rawa Selatan menyerah. Ada begitu banyak, kalau saja Red Light Moon beserta yang lainnya tidak ikut andil, maka hal ini tak akan pernah terjadi. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa Al dan Ademilah yang mencegah terjadinya pertempuran. Nah, jadi masalah dimension udah beres. Sekarang kita lanjut ke Scan dan Albert ya. Kenapa? Albert berteriak dengan begitu keras dan membuatku kepikiran, apa tenggorokannya tidak rusak? Matanya memerah melotot sambil menjabak rambutnya. Albert dan komplotannya dikepung para penjaga. Walaupun ada 9 iblis kontrak, dalam situasi begini mereka tidak begitu menguntungkan untuk bertarung. Tak lama berselang, kau terlalu meremehkan kota kami. Berdiri seorang pria sambil menyilangkan tangan di dada sambil menatap mereka. Salah satu anggota parti petualang terkuat di kota Sultan, eksekutif guild petualang, Geradin, berdiri di sana. Iblis kontrak yang masih berada di dalam tubuh Big Hawk terlihat begitu kecewa. Ia lantas bertanya pada Red dengan ekspresi lesu. Red, apa kau mau menerima semua ini? Suatu saat nanti pasti akan ada pengorbanan. Kau tahu kalau kau ikut bertempur pasti tak akan ada yang terluka. Aku hanyalah petualang Ringdi. Aku juga bekerja sebagai apoteker. Bagian menangkap kalian itu perannya para penjaga, bukan peranku. Mereka sudah dilatih untuk hal ini, ucap Red. Kenapa? Teriak Albert. Para penjaga pun sedikit mundur. Albert,
Kau bisa saja menjadi pahlawan, paham? Sudah menjadi takdir kalau kota sultan ikut bertempur. Semua itu kenapa? Dengan kekuatan yang kau miliki, kenapa kau malah menyia-nyiakannya? Ucap Albert. Sebenarnya aku tak peduli menjadi pahlawan atau tidak. Aku sudah puas menjalani kehidupan sekarang. Tinggal bersama Lid dan membuka toko apotek, ujar Red. Aku membenci semuanya. Setidaknya berikan aku musuh yang hanya bisa dikalahkan oleh pahlawan. Berikan aku alasan untuk hidup. Aku sang jawara, Albert. Aku tak akan pernah menerima kenyataan ini. Akhir hidupku di mana aku berakhir ditangkap karena telah menjadi seorang penjahat. Sudah cukup, Albert. Iblis kontrak menyuruhnya berhenti, tapi Albert malah mengangkat pedang dan langsung menyerang ke arah Red. Albert menggunakan sihirnya Vorpal Blade tepat menuju lehernya si Red. Dengan cepat, Red menangkisnya dengan pedang tembaga. Celing! Suara pedang jatuh ke tanah, pedangnya jatuh di belakang Red. Albert kebingungan, pedang beserta tangan kanannya hilang. Aku tahu kalau kau bisa mengalahkanku dengan mudah, ucap Albert. Air mata membasahi mata merahnya. Kau bisa menghancurkan konspirasi ini dalam waktu cepat jika kau ingin. Benar kan? Ini terlalu berlebihan. Kau tahu ini terlalu berlebihan. Si Albert dengan nada kesal dan menyesalnya. Albert jatuh berlutut sambil menutupi wajah dengan tangan kirinya. Waduh, tangan kanannya putus guys. Padahal pakai pedang tembaga ya. Albert seorang pahlawan bukanlah orang yang menggunakan kekuatannya untuk melakukan hal semacam ini. Apa kau mencoba untuk menceramahiku? Tidak, aku tidak cocok menjadi orang seperti itu, Albert. Aku mempunyai keinginan kalau kau menjadi orang yang bisa menyelamatkan kota sultan dari masalah ini. Kau orang memiliki impian menjadi pahlawan lebih dari siapapun di kota ini. Itu adalah peranmu, bukan peranku. Aku tidak tahu bagaimana pendapat Albert setelah mendengar perkataan tersebut. Aku tidak begitu pintar membaca perasaan orang lain. Albert hanya menundukkan kepalanya dan pasrah ditangkap penjaga. Nah oke, jadi itu untuk chapter 42 ya. Jadi si Albert dan ambisinya itu udah gagal. Oke, next kita masuk chapter 43. Oke, subscribe untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.